Halo, selamat sore, selamat datang di Explore Music Society. Apa sih namanya? Iya, Music Society, Music and Society Project. Sorry, itu dia maksudnya. Ya, BTW welcome buat siapapun kalian yang sedang menonton. Perkenalkan, nama gue, nama aku Abraham Nehemia, jurusan Sound Design and Music Production 2018. Lebih tepatnya jurusan musik tapi program studi Sound Design and Music Production. Um, jadi seperti yang sudah disosialisasikan, kalau kalian lihat-lihat di Instagram dan segala macamnya, mungkin ya gitulah. Kita akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk mempraktekkan teori-teori musik yang mungkin sudah pernah dipelajari. Dan ya kali ini saya akan mengajarkan beberapa sih yang baru, melanjut yang kemarin. Yang kemarin tuh William sudah banyak menjelaskan kan mengenai teori dasar apa yang perlu diperhatikan dan segala macamnya. Saya yakin, gue yakin kayak ya semuanya pasti nggak akan bisa ditelan secara langsung. Oleh karena itu ya tenang saja, nanti video ini akan bisa ditonton lagi, ditonton ulang, biar kalian bisa tonton ulang dan ya kalian mengerti lah. Kalian belajar sesuai dengan kecepatan kalian sendiri. Ya, mari kita lanjut saja kepada PPT-nya. Jadi sebelum gue mulai, gue mau menjelaskan dulu bahwa kita belajarnya teori musiknya ya, buat di-apply ke arranging. Jadi bukan ke lebih kayak apa ya, teori tentang aransemennya itu sendiri. Kalau teori tentang aransemen itu sendiri ya berarti kayak gini gak boleh, kayak gitu gak boleh dan segala macamnya, dan apa ya, cara untuk melakukan aransemen itu pasti beda. Oleh karena itu saya mau meluruskan bahwa kita mau mengajarkan gimana ya, gimana caranya kita mempraktekkan teori musik. Tentu kalian pikir teori musik itu kan membosankan ya. Ya, saya akui ada yang membosankan, tapi ya tidak sepenuhnya membosankan. Oleh karena itu, ya kali ini kita akan belajar ya bagaimana ya teori musik yang membosankan itu kita bisa pakai untuk jadi sesuatu yang berguna. Nah, yang kedua, untuk mempermudah kalian, terutama kalian yang mungkin baru awal-awal atau udah jago dan segala macamnya, gue akan pakai cuman 4 layer instrumen, cuman melodi, accompaniment, bass, enggak sih sebenarnya rhythm section, tapi dibagi dua jadi bass dan drum. Itu aja. Jadi ya jangan expect aransemen dalam segi instrumentasi itu ya itu nanti ada waktunya. Yang kayak tadi saya bilang juga, semuanya mungkin terlalu banyak dan ya nggak apa-apa, nanti kita akan upload di YouTube kita dan ya enjoy nontonnya, belajar yang banyak untuk memperlengkapi ilmu kita. Dan keempat ini sebenarnya sangat penting, amat sangat penting. Be wise. Kenapa gue pentingin ini be wise? Ini kalau kalian tergantung dari kalian masing-masing, tapi ini bisa menjadi sebuah batu lonjakan agar kalian bisa lompat lebih tinggi. Dan yang hati-hatinya itu adalah jangan overuse semua knowledge yang kita punya. Meskipun ilmu-ilmu kita banyak, tapi kalau kebanyakan pun juga ya itu juga not really good at the other side. Fokus utamanya itu tetap kita bikin musik. Itu yang paling utama. Tetap bikin musik, bukan untuk jadi show off kita sendiri. Tapi intinya kita menggunakan teori-teori yang ada ini untuk sesuatu yang useful, untuk mendapatkan sebuah estetika musik yang kalian butuhkan, yang kalian mau. Gue nggak akan jelasin amat sangat detail, tapi kalau kalian ada pertanyaan, tanya ya di chat. Atau kalau kalian nggak mau bikin akun Twitch, ya soalnya kan kalian kalau mau tulis di chat itu kan kalian harus bikin akun Twitch ya. Kalau nggak mau, kontak aja dari Instagram biar dia tertolong. Yang buat kalian yang udah kenal gue, yang udah tahu line-nya juga boleh sih kalau mau lewat line. Jadi ya kita lanjut aja. Kita meluruskan dulu bahwa musik itu pasti ada banyak sekali elemen-elemennya. Tapi yang paling utama itu pasti adalah melodi, harmoni, rhythm.
Itu yang paling utama ya. Kalau yang lain-lain masing-masing pengajaran beda sih. Cuman kalau dalam kali ini kalian cuma perlu cukup untuk mengenal melodi, harmoni, dan ritme. Melodi apa? Melodi ya melodi. Melodi seperti kita nyanyi la 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 la, itu melodi. Kalau harmoni berarti kita seperti memainkan sebuah not lebih dari dua atau tiga not yang berbeda tapi dimainkan bareng. Ya kayak gini lah. Harmoni. Saya sesuai namanya harmoni. Berarti kita membangun sebuah harmoni. Apa ya namanya? Hubungan antara not per not. Ya contohnya kayak C dan kita tambah E. Oke, itu dia ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya kalian bisa definisikan sendiri, tapi sebenarnya kalau secara teori itu namanya major third interval. Mungkin udah pernah dibahas ya minggu lalu, tapi dan harusnya sih ya udah. Misalnya kita E-nya ini kita turun setengah jadi E flat. Dia membuat sebuah hubungan yang baru. Kita interpretasinya pasti beda lah dengan major minor itu pasti beda. Itu yang perlu kalian was-wasin karena abis ini gak ada salah, gak ada bener, gak ada enak atau gak ada gak enak gitu juga, tapi semua ini masalah interpretasi dan masalah taste kalian juga masing-masing. Coba ya kita lanjut dulu sebentar. Oke. Rhythmically itu ya kalian tahu rhythm kan pasti. Penjelasannya gampang ya, kalau kalian ada yang main drum itu kalian kan main rhythm, kalian menjaga rhythm itu ketukan yang ada biasanya sih dihitungannya gini, hitungannya itu katanya itu tempo, atau kalau dalam bahasa biasanya sih kalau di DAW gitu namanya beats per minute, yang berarti kalau misalnya 60 beats per minute ya berarti ada 60 ketukan dalam 1 menit, yang artinya satu ketuk 1 detik. Dan rhythmically ini bisa dipecah ke banyak hal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya di sini. Secara rhythmically ya itu kita bagaimana caranya untuk mengaransemen secara rhythmically. BTW sorry tadi lupa dikasih tahu bahwa kita bisa mengaransemen dalam 3 segi itu, melodi, ritmik, dan harmoni. Dan kali ini kita akan bahas dulu bagaimana dengan rhythmically. Rhythmically ya berarti kita mungkin bukan berganti ya, kita mengaransemen secara ritme. Ada banyak pilihan ya, ada time signature changes, ada changing note value, ostinato, atau yang lebih itunya lagi ya metric modulation yang lebih susahnya lagi, tapi mungkin kita nggak akan bahas dulu karena itu memang udah terlalu over sih. Di tempat gue kuliah pun juga itu udah high level sih, susah. Jadi nggak akan dibahas dulu untuk sekarang. Minggu lalu kan udah pernah dibahas mengenai time signature. Time signature itu ya semacam apa ya, kesepakatan kehitung apa ya, dalam suatu notasi itu ada sebuah apa ya, kita mau mengatur dulu instrumennya itu seperti apa. Misalnya ya kayak tadi kan dibilang kayak waktu minggu lalu pernah dibilang kan, not atas itu adalah jumlah notnya dan bawah itu adalah nilai notnya. Kalau masih bingung mungkin kita testing aja dikit ya. Ini pianonya kedengeran kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu kan 4/4. Tapi kalau 1, 2, 3, apa kalau 3/4 ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya itu sedikit contohnya. Tapi bagaimana caranya kita mengaransemen menggunakan time signature changes. Time signature changes nggak tahu sih namanya benar atau enggak, tapi ya intinya begitulah. Gampangnya kalian punya satu lagu, kita ambil contohnya ini aja ya. Rambadia aja ya. Rambadia itu kan sebenarnya aslinya 4/4 kan. Oke, dia kayak begitu. Tapi bagaimana kalau kita aransemennya dengan kita mengubah time signature-nya?
Tadi 4/4. Bagaimana kalau kita ubah jadi 3/4? Ya gitu. Sorry, gue agak ini. 1, 2, 3, 1, 2. Sorry ya karena gue bukan pemain piano jadi gue rada-rada ini. Tapi kita gampangnya mungkin lihatnya nanti gue akan kasih contohnya. Changing notes value sebenarnya itu mengganti value notesnya itu sih gampangnya. Nanti akan dijelaskan dengan example-nya lagi. Lanjut ke ostinato. Ostinato itu sebenarnya gampangnya itu ya repeating pattern of a rhythm. Ya artinya ada satu pattern yang mungkin kita pakai, misalnya apa ya? Ini aja deh. Ini kan dia tuh main ritmenya ta. Dan kalau misalnya itu dimainin secara dalam waktu yang lama ya, misalnya kayak mainnya 16 bar gitu, itu udah termasuk ostinato. Kalau misalnya kita pakai dalam aransemen itu gampangnya mungkin kayak Sajojo aja ya, lagu Sajojo. Ya itu termasuk ostinato. Ya. Kalau nggak jelas nanti ada contohnya. Kita contoh aja dulu ya kali ya. Sebentar, kita langsung ke sini. Oke, ini jangan kaget. Mungkin gak tahu ya, kalian yang belum terbiasa untuk melihat ini, kita nggak akan bahasnya nyampe kayak susah banget gitu, enggak lah. Tapi sebenarnya ya lumayan lah. Hehehe. Sorry. Kita buka yang ini aja. Hello, Lay XN. We will do boss, man. Yes. Halo guys. Sorry yang tadi udah kita sambil perkenalan lagi. Halo, gue Abraham dan ya gue deg-degan. Tapi ya gue berharap kalian bisa terbantu dari ini semua. Sebentar ya. Kemana kah? Ada di mana? Oke. Kenapa jadi kecil? Nah ini dia. Ini salah satu contoh yang pernah dibikin aransemennya. Gue nyalain metronomnya aja kali ya, siapa tahu ya membantu kalian untuk menghitung. Pak. Nah itu jadi electric bass-nya itu dia mainnya pak. Itu aja udah dia udah mengulang itu selama sekitar ya banyak banget sih nyampe segini. Gue males ngitungnya, cuman ya sekitar segitulah. Lumayan banyak, itulah ostinato. Ya, kita lanjut saja. Secara harmoni, nah ini banyak banget sih, parah banyak banget. Dan gue ngingetin lagi, ini mesti dipakai secara bijak, benar-benar bijak. Bijak. Jadi apa sebenarnya kita lakukan kalau kita mengaransemen menggunakan kita aransemennya secara harmoninya. Ya kita bermain dengan harmoni, dengan chordsnya.
Kita mengganti chordnya dengan sesuatu yang berbeda. Yang berbeda kayak gimana nanti kita akan bahas lagi. Contoh-contohnya tuh ada adding tension, ada secondary dominance, substitute dominant, modal interchange, causal structure. Wow, gila, ini nama-nama ini yang menghantui kita anak-anak yang kuliah musik nih. Tapi percayalah, kita belajar ini pun juga kayak kita banyak ya, kita tahu banyak lah, kayak belajar sesuatu yang banyak sekali. Bahkan gue sendiri aja banyak pakai pakai ya ini semua ilmu-ilmu ini untuk melakukan aransemen. Ini dia, ini namanya adding tension. Kalian udah pernah belajar kan mengenai ya seven chord. Seven chord itu kan yang ada 4 note tapi dia memainkan interval kayak major seven. Ya secara sevennya sih ada major seven, minor seven, segala macam. Jadi kayak misalnya gue main C, terus dia ada B-nya. Itu salah satunya. Tapi itu salah satunya ya, kalian lihat kan tuh ini chord-nya, tapi kita bisa tambahin tension lagi, tambahan lagi lah, misalnya kayak C. C-nya itu kita tambahin, misalnya tambahin D tuh. Jadinya C, E, G, B, D. Wow, beda nih warnanya. Oke. Kalau misalnya tambahin lagi, misalnya C, E, G, B, D, terus tambahin lagi sama yang itu ada kan fifth, sharp 11-nya, sharp 11, sharp 11 ya gitulah. Kita tambahin. Beda lagi. Lebih kalau buat gue tuh lebih ngawang ya. Dan lebih jazzy. Oh yes. Jazz. Oh, just info aja. Jadi sebenarnya kalau kalian main C major 7 saja itu belum sama dengan jazz. Belum. Mungkin gak tahu ya, kalau kalian pernah nonton di mana-mana mungkin ada yang bilang kayak kalau main jazz tambahin aja mainnya chord 7-nya aja. Bisa, tapi not really. Ya nanti kita bahasnya minggu depan aja. Minggu depan kan jazz. Jadi ya stay tune. Lanjut ke yang tadi kita baru bahasnya sampai fizz ya. Coba kalau misalnya kita tambahin aja ya. Itu juga udah beda lagi warnanya. Kayak lebih ngawangnya lagi enggak sih? Kalau buat gue sih iya. Dan ini bisa kalian pakai untuk menambah warna dari musik kalian. Sekali lagi, be wise. Gak semuanya harus pakai misalnya gue main apa ya, gak semuanya tuh harus pakai 13, harus pakai 11. Itu gak perlu, gak semua. Atau misalnya gak semuanya harus pakai 11, 13 dan segala macam, dan ya itulah. Intinya itu kalian pakai ini untuk mempercakap musik kalian. Intinya itu musik yang yang bisa di-enjoy kepada orang lain. Isinya bukan ego kalian. Karena ini peluangnya gede banget untuk kalian memasukkan ego kalian di sini. So be careful. I know you all smart, dan gue yakin kalian pakai kepintaran kalian dalam menerima ilmu ini. Bijak. Sebenarnya intinya dari semuanya itu begitu. Kayak C minor 7, terus ini C half dim ya. Kalau yang bulat terus dicoret namanya half dim. Ini C minor major 7. Ya jangan kaget nih kalau ada yang kayak gini. Memang ada minor major 7 yang kalian bisa lihat bedanya apa sih sama minor, sama yang biasa sama yang major biasa. Ya dia main C, E flat, G dan B natural. Kayak apa ya, kayak lagi di ruangan sihir dan segala macamnya. Yang nggak tahu sih namanya apa. Ya begitulah. Ya kalau ini namanya C major plus, bukan plus ya, augmented sebenarnya.
kenapa plus sebenarnya lebih mungkin karena ini augmented itu isinya kan kita bahasnya dari major dulu deh. Major kan C E G. Augmented itu tuh dia selalu naikin G-nya itu setengah. Ya kayak atau ini jangan-jangan kayak magic gitu ya. Ya begitulah. Sebenarnya bikin magic itu tuh ada. Ya itu ada lagi, nanti kita bahasnya lain kali. Ini baru C full dim. Ya bedanya kalau yang dicoret half dim, yang 0 yang gak dicoret yaitu full dim. Contohnya paling gampang yaitu mungkin kalian udah sempat dengar kan, contohnya itu di kayaknya gue ada salah di sini. Yap, sorry guys, karena ini gue ada salah. Nah ini sebenarnya adding tension. Dari tadi kalian lihatnya ini, sorry ya. Yes, you all like jazz. Yes, we all like jazz, man. Jazz is so that luscious chords, jazz. Itu dia. Ini BTW kalian coba ya, kalian kalau mau kalian butuh kalian screenshot aja dulu ini. Kalian oh ya BTW gue kasih tahu bahwa ya kalian yang bikin kalian jago, bukan kalian jago sih, kalian yang bikin kalian bagus dalam musik itu ya kalian mencoba sendiri. Really, gue cuma bisa bantu kasih tahu dan kalian cari sendiri itu apply-nya di mana. Contohnya tadi kayak di MuseScore gue balik ke MuseScore sebentar. Mungkin gue coba matiin dulu ya melodinya, bassnya sama rhythmnya. Kita denger chordnya aja ya. Baratat. Oke. Mari kita coba ya, kita hapus aja deh minor-minornya ini. Misalnya kayak di ini nih. Ini kan dia C. Kita hapus yang B flatnya aja. Salah pencet, mestinya ini kita hapus. A flat major 7, berarti 7-nya itu adalah G. Mana G? Ini G. Hapus aja. Terus D flat major 9 ya itu. Major 9. Nah ini gak usah dihapus ya, gak apa-apa lah. Coba ya. Oke, kita balikin semuanya. Kalian kerasa gak sih itu kayak ada semacam perbedaan warnanya itu? Yang ya nanti kalian mesti coba sendiri sih, atau kita yang ini ntar aja deh ya. Ya udahlah, kita balik dulu ya, kita bahas dulu yang lain. Sebut namaku bang. Oke, GSP21. Halo GSP21. Nah, kenapa GSP21? Udah sebutkan ya? Ya udah. Mari kita bahas ke presentasi lagi. Mana? Oke. Ya ini udah di kalangan orang-orang musik itu nih pada paling wajar. Seharusnya di klasik juga pasti bakal banyak bahas ini sih, cadence kalau di klasik namanya, tapi kalau di jazz biasanya disebut dengan 2-5-1 progression. Ya gampangnya ya kan C itu kan misalnya C dalam kan ada C itu kan dia terdapat 7 note, dan jika kita ambil 135 semuanya itu dia memiliki banyak chord lah. Contohnya misalnya C E G, terus gue naikin setengah semua
D minor, E minor, F major, G major, A minor, B diminished, dan C lagi. 2/5 tuh maksudnya apa sih? Ya 2/5 itu kalian lihat di sini. Misalnya C major ya, kita ambil C major aja dulu ya. Nanti kalau kalian mau explore yang bawah-bawah ini, silakan kalian explore sendiri. Gue yakin kalian bakal lebih oke lah kalau kalian bisa explore sendiri. Kita bahasnya dari C majornya dulu aja ya. Jadi di C major itu kan C, D, E, F, G, A, B, C. Dan degree kedua dari C major itu adalah D. Ini berlaku buat semua kunci ya. Kayak itu misalnya kita ambil contoh aja ya di bawah F ya. Itu F. Ini F ya. Degree keduanya itu adalah G. Itu udah kayak hukum matinya lah. Nah, kita balik ke C ya. Berarti degree keduanya itu adalah D minor 7. Nah tuh. Kenapa? Karena ya semua chord yang ada di D minor 7 itu merupakan bagian dari C major 7. Maksudnya apa? Contohnya gini. Kalian bisa lihat di pianonya ya, kayak gue neken apa aja. C major 7 lah kita ambil, anggap ya. Yang gue mainin B-nya. Lalu kita bikin D minor 7. Kok jadi mix up sih ya sama Inggris segala macam. Kalau D minor 7 itu dia 7-nya itu adalah C. Ini gue udah pecah C ya. Kalau kalian pecah lagi D minor 7-nya itu D, F, A, C. Semuanya itu kan sebenarnya bagian dari C major scale. Jadi di C major scale itu ada D, ada F, ada A, ada C. Ya kan? Ya, say yes, yes. Itu makanya kenapa dibilang kayak apa ya? Kenapa degree keduanya adalah D minor 7 ya karena itu. Kalau kalian terusin, nah ini gue pencet E. Itu yang merupakan yang ke-9 ya. Berarti not ke-9 dari D minor 7. Tapi sebenarnya adalah not ketiga dari C. Itu kan masih tetap bagian dari C major, scale C major. Tapi kalau misalnya kayak kita ganti misalnya C minor. Terus kita main, ya itu udah beda lagi. Kenapa? Nih kalau dipencet, kalian bisa lihat kan pencetnya, dan ya PR kalian lah buat cari tahu. Hehehe. Betul, kalian kalau emang mau tahu itu tanya aja ya melalui ya begitulah. Tadi gue udah kasih tahu kan, buat kalian yang gak suka bikin Twitch, ya coba kalian ini aja, chat di DM Instagram aja. Habis itu oke, aman ya. Teori untuk pro. Ya kalian kalau memang mau pro, memang kalian mesti belajar ini. Mau nggak mau sepusing apapun juga. Ya nanti kalau kalian nggak ngerti pun juga kalian nonton lagi videonya atau tanya gue aja personal dari Instagram. Buat yang kalian yang nggak punya akun, maksudnya nggak punya kontak line gue. Tapi kalau punya ya dari line juga nggak apa-apa sih. Pasti lebih fast respond juga. Oke, lanjut ke secondary dominant. Ini susah banget gak sih? Ya, gak tahu sih. Kalian pernah ngebayangin gak? Misalnya kayak gue coba ini deh. Gue pakai contoh aja ya. Sebentar gue ganti dulu ke ini. Oke. Kalian dengerin dulu deh kalau nggak dari awal sampai akhir ya. Baru nanti kita bahas biar kalian punya gambaran secara besar ya.
Jadi sedikit ringkas aja, project ini tuh dibuat pada saat gue belajar ini mengenai teori-teori semua ini. Jadi ya wajar lah. Biar semoga ini bisa lebih gampang sih buat kalian mengerti entah siapa kalian, mau dari mana dan kapan kalian mulai belajar. Kita mulai bahas aja. Jadi kan gue mau bahas secondary dominant. Secondary dominant tuh apa sih sebenarnya? Kayaknya kita balik dulu aja deh. Jadi kan secondary dominant itu adalah dominan yang sebenarnya tidak ada pada tangga nada C. Nggak pada C semua sih. Sebenarnya pada semuanya sih. Buat apapun lah itu. Ngomongnya apa sih? Ya buat semua major scale sih terutamanya. Nggak ya major scale atau dominan ya minor scale, augmented scale dan segala macamnya itu masing-masing itu tuh dia punya dominannya sendiri-sendiri sebenarnya. Kita membuat dominan baru. Tadi kan udah dibahas ya mengenai 251. 25 jadi dari misalnya kalau dari C kan D minor, G, C. Tapi bagaimana kalau kita ambil 251 itu terus kita pindahin kepada ya tangga nada yang enggak kepada chord yang lain. Misalnya 251 kita misalnya one-nya itu kita mau ambilnya itu adalah A minor. Oke, kita ambilnya A minor ya. Oh ya, BTW satunya itu tuh bisa kita pakai buat di mana aja loh. BTW ya. Misalnya kita mau ambil satunya F, bisa, mau E, bisa. Tapi kali ini kita ambil contohnya misalnya A minor ya. A minor mungkin kalian tahu sebagai 6 ya, degree ke-6 dari C major. Tapi what if kalau kita pakai itu buat kita mau bikin dominan dari si A minor. Kita ambilnya misalnya kita ambil A minor ya. A minor kan oke. Sorry. Ini ya. 5 dari A itu E. Setuju? Ya, setuju ya. Kalian yang nggak ngerti pasti bilangnya setuju aja sih. Jadi 5 dari A itu adalah E. Dominan itu selalu chordnya dominan ya. Dominan yang gue maksud itu adalah misalnya kayak kalau di C, E, G. Yang bikin dominan itu adalah bass, 7 flatnya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke A minor lagi, balik A minor ya. Balik ke A minor. Berarti gimana caranya kita bikin dominan untuk si A-nya itu? Oke, berarti kita udah tahu kelimanya itu E. Dan tapi sayangnya itu di C E-nya itu tuh isinya adalah E, G, B. Kenapa? Karena G itu kan merupakan bagian dari C major scale. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita mau bikin dominan, gak bisa dong. Kenapa? Karena kita butuh E, GIS, B, sama D. Nah, GIS-nya itu tuh gak ada. GIS itu kan secara major scale tuh gak valid. Secara itu gak valid, maksudnya kayak gak ada, merupakan bukan bagian dari C major scale. Tapi tenang saja. Ini BTW kalau dalam dunia kontemporer, yang kayak gue bilang tadi pada awal, tidak ada salah, tidak benar, tidak ada yang ini enak banget, ini gak enak banget. Itu semua masalah tes kalian dan preferensi kalian. Everything is possible. Legit. Jadi, why not kalau kita misalnya pakai dominannya dari si A, biar sebelum kita masuk ke A minor, chord A minor, kita kasih dominan dulu biar makin cakep gitu. Misalnya kayak gue main terus ke E dominan A minor. Jadi dia resolve dari E.
itu bisa kalian gunakan. Untuk chord yang lain misalnya kayak misalnya kalau mau ke D ya, kita main D minor. Gimana kalau misalnya kita ambil dominannya? Dominannya itu berarti kan ini D. Misalnya anggap satunya itu D, berarti limanya itu A. Berarti yang kelimanya itu kita bikin dominan 7. Ya. A dominan 7. A dominan 7 itu kan, kalau A dominan 7 itu kan harusnya cheese ya. Harusnya cheese. Ini A, cheese, E, G. Itu kelihatan kan ya? Gue nekennya. Oh maafkan ya, kayaknya yang cheese-nya nggak gitu kelihatan ya. Tapi ya udahlah. Sedikit kelihatan sih. Tapi kan gak legit dong, kayak ya di C major scale kan C harusnya, nggak ada cheese. Ya balik lagi, kontem bisa. Di the kontem itu sebenarnya nggak ada yang mustahil, jadi bisa. Misalnya kayak mungkin kita ambilnya gimana ya, ambil chord misalnya gini ya, D minor, enggak, E minor, A7 dominan, terus balik ke D minor. Itu sedikit contohnya. Dan ini baru di C major scale ya. Bagaimana kalau misalnya dipindahin ke 12 key yang lain? Wah, itu beda lagi. Nah, oke. BTW ya, kalian kalau misalnya nanti setelah streaming ini kalian ada mau tanya-tanya apa, jangan ragu untuk hubungi. Gue akan dengan senang hati sangat mau membantu kalian. Yang penting waktunya semoga ada. Amin. Ya Allah, amin. Oke. Kita balik ke yang aransemennya tadi. Ini mainnya tuh di C major scale ya. Ini apuse. Nah, kalau kalian lihat itu kenapa bisa ada A7? Itu yang tadi salah satu contohnya ya. Kenapa kok bisa ada A7 sih? Dan kalau kalian bisa baca notasi, kalian lihat nih. Tuh cheese tuh. Kenapa bisa ada cheese? Ya, karena secara ini ya, kalau misalnya kita mau ubah ini, kita bikin ke normal aja bisa sih. Bisa juga kayak, coba ya. Gue play di sini ya. Itu kan bisa ya, masih bisa masuk lah. Tapi kenapa why not nggak diganti ke ini? Itu warnanya beda kan, kalau kalian lihat. Makanya kenapa ini sebenarnya pilihan kalian mau bikin normal A minor aja atau A dominan, bebas. Nah, makanya kenapa gue bilang dari awal, be wise, jadilah bijak. Kenapa? Karena ini perlu banyak kebijakan. Bukan kebijakan secara peraturan ya, tapi bijaknya bener-bener bijak. Oke. Kalian lihat A7 dan dia resolve ke D minor. A7, D minor. Jadi dia resolve dari 5 ke 1-nya. Ini yang bisa kalian pakai buat ya menambah musikalitas kalian, dan ya begitulah. Saran kalau misalnya mau pakai ini, mau pakai apa sih namanya? Ya mau pakai teori-teori ini, kalian banyak dengerin referensi sih. Karena ya kalian kan kalau mau bijak, kalian butuh patokan, butuh referensi, dan itulah. Kalian mesti punya referensi kalian masing-masing, dan ya jangan bertindak gegabah dengan diri sendiri. Jadi hati-hatilah. Hehe. Ini malah apa ya? Jadi bukan kelas teori ya, jadi kelas nasihat. Oke, lanjut ke ini ya. Nanti kalau kurang mengerti, tanya saja. Substitute dominan. Substitute dominan itu sebenarnya semacam bumbu-bumbu doang sih. Bumbu-bumbu, ya bumbu-bumbu buat memperhalus aransemen. Jazz. Not really jazz, but ya lumayan lah. Buat menambah-nambah warna aransemen kalian, musik kalian.
Jadi substitute dominan itu sebenarnya itu adalah dominan dominan tuh ya dominannya itu kan misalnya anggapnya di C ya. Dominannya itu kan G ya. Tuh misalnya gue main deh. Kita mengganti dominannya itu nih si 5 dari note yang kalian pengen resolve itu menjadi ini. Ini apa? Sebenarnya ini adalah tritone-nya. Ini biasanya nama lainnya substitute domain itu adalah tritone substitute. Jadi kenapa namanya tritone? Karena kita mengganti misalnya kan ini D minor. Kita mengganti si G-nya. Jadi kita kagak ke G. Tapi malah instead kita ganti ke tritone-nya. Tritone dari G adalah ini kan G. A, B, C, D. Tritone itu kan sharp dari 4 atau flatnya dari 5. Yang artinya adalah cis atau des. Seringnya dibilangnya cis ya, tapi ada juga yang bilang des. Ya jarang banget kan ada orang yang pakai tritone gini, tapi bisa sebenarnya. Jadi kenapa bisa? Karena dia ada pembahasannya. Jadi dia misalnya di G7 ya. Di G7 itu tuh kalau kalian bisa lihat itu notesnya itu tuh ada 2 notes yang sama dengan si tritone-nya. Jadi misalnya kan kayak G7. Oke, udah ya G7 ya, G7 ya, G7. Kalian udah ngerti G7. Sekarang kita ke Des 7-nya. Kalian lihat piano gue nggak sih? Harusnya kelihatan ya. Jadi ini gue main lagi ya. Ada 2 notes yang gue gak pindah. Yang gue nggak pindah, padahal chordnya beda tapi gue nggak pindah. Yaitu adalah B sama F. Kalian lihat lagi ya. Nih ya. Ini G, ini B sama F ya nih. Not tahan. Gue pindah ke Des. Tada. Itu sebenarnya alasan kenapa kayak kita bisa pakai substitute dominan. Nanti buat eksperimennya kalian bisa coba sendiri karena waktunya juga terbatas dan ya nanti kalau kalian ada bingung kan kalian tanya aja. Sekarang kita coba pindah ke aransemen. Contoh ya. Contohnya itu ini contohnya sebenarnya paling gampangnya ada di sini sih ya. Di paling ini nih, bagian sini ya nih. Kalian lihat yang ini. Oke, lihat. Oke, langsung. Lihat itu dari G. Jadi sebenarnya gue nggak pakai D5 ya. D5 lagi, sorry, D minor dari 2-nya itu. Jadi dari 5 nih, dari 5-nya aja gue udah kasih tunjuk dia ini tritone sub-nya. Jadi aslinya tuh kayak gini. Aslinya ya. Kalau misalnya dihapus sih bisa sih. Coba ya, kita tes aja. Nah misalnya kayak gini. Kan dia bisa dipakai karena dia resolve ke C kan langsung. Tapi why not kalau kita tambahin sauce? That luscious jazz chords. I love jazz. Ya jazz apa dulu sih? Jazz juga beda. Makanya why not kalau kita bisa tambahin lagi. Tambahin substitute-nya. Gue nggak inget ya di belakang ada tambahin lagi nggak ya? Ada sih sini. Ini juga salah nih tulisnya. Mestinya di flat 7. Oh ini juga nih. Dari D flat ke C. Ya gitulah.
Sebenarnya mau gampang, kalau mau paling gampangnya itu tuh kayak gini. Kan kalau misalnya kalian punya progresi tuh 5-1, 2-5, D minor, G, C. Paling gampangnya itu kan dia sebenarnya kayak nurun setengah-setengah gitu. Misalnya D minor ya. Terus ke Des major. Bukan Des major sih, Des dominan. Jadi dia turun-turun doang. Coba cuman gitu doang. Paling gampangnya. Kalau kalian gak mau mikir kayak substitute-nya apa, tritone-nya tuh apa sih ini? Tritone-nya apa? Itu paling gampangnya. Ya, semoga membantu. Mari kita coba lanjut ke... Aduh, bentar. Ganti ke sini. Modal interchange. Mungkin kalian pernah berpikir kayak... Apa ya, misalnya gue main C. Terus G. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba dia main? Wait, kayak C major. Terus kenapa bisa jadi G minor? G minor. G minor. How is that possible? How is that possible? Kayak sebenarnya kan C major itu kan nggak ada dong, nggak ada G minor itu nggak ada. Tapi kenapa bisa? Like why? Ada sebuah teori, tergantung sih. Kalau kalian ada kan orang yang mainnya tuh kayak tanpa tahu kayak kenapa tuh bisa terjadi. Tapi kita coba aja ya dari teorinya. Ada nama teorinya adalah modal interchange. Modal interchange itu artinya meminjam chord dari modes yang lain. Waktu itu pernah jelasin tentang Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. Gue nggak tahu ini kenapa tulisannya K, tapi gue ambil gambar dari Google. Thanks Google, thanks siapapun yang buat ini. Jadi kita meminjam, kita misalnya ambil 1 oke ya. Satunya C, terus 5-nya G. Satu lagi C. Oke. Mungkin kalian pernah berpikir kayak kenapa bisa tiba-tiba G-nya bisa minor? Gampang banget sebenarnya. Siapapun orang itu yang mengambil G minor itu, dia tuh sebenarnya mengambil, kita mau mengganti chordnya yang ini kita pinjam dengan chord yang ada di sini nih. Misalnya nih, kita mau ambilnya dari mana? Bebas sih. Ini ada Dorian, ada Mixolydian sama Aeolian nih, yang dia 5-nya itu adalah minor 7, minor 7. Ya bebas lah kalian mau ambil yang mana. Oke. Kayak terus. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ya dari sini. Dan itu sebenarnya itu nggak terbatas cuma di 5 doang. Misalnya kalian mau kayak chordnya kayak gini nih. Kalian denger aja ya. Soalnya agak susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi intinya berbeda. Diambil ya. Gue ulangin aja deh. Kalian notice ada chord yang berbeda. Mestinya kan kayak gini. Tapi ini ada yang diganti. Yang diganti adalah ini. Lihat pianonya, chord apa ini? Ya, mungkin kalian nggak bisa jawab, tapi intinya ini adalah E flat major 7. E flat major 7. Kenapa bisa E flat major 7? Karena gue minjem dari mana? Bisa dari Aeolian atau dari Dorian. Dia flat 3. Jadi misalnya kalau dicek kan, flat 3-nya adalah E flat, tapi dia main chordnya major 7. Paling gampangnya begitu. Nah, ini gue ada sempat bikin sih progresinya nih di sini. Kita sambil analisis aja ya. Sorry, gue ulangin deh.
Sekali lagi. Kita analisis C major 7, oke, aman. E minor 7 aman juga. Kenapa tiba-tiba langsung muncul si F minor 7? Kayak tiba-tiba aja gitu kan, harusnya ya F major 7 kan. Terus G7. Itu kita analisis ya, ambil dari tabel ini. Screenshot aja buat nanti kalau misalnya kalian mau belajar lagi. F minor. F minor itu tuh berarti kan 4 minor ya. 4 minor 7 berarti kita bisa ambil tuh, kita ambilnya tuh dari sini, dari Phrygian, dari Aeolian atau Locrian. Oke. Terus yang dari G-nya itu bisa apa ya? Bisa diambilnya itu dari Dorian, Mixolydian, Aeolian. Terus kenapa bisa A flat major 7? A flat major 7 itu kan berarti 6 flat, 6 flat. Nah, itu bisa diambilnya itu dari Phrygian sama Aeolian. Jadi kalian sebenarnya bisa ambil apa aja chord-chord yang ada di sini nih. Jadi buat kalian mix up gitulah, kayak mencampur bahan-bahan makanan jadi satu biar jadi masakan yang enak. Nah, kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya modal interchange sebenarnya begitu aja kok. Kalian bisa ambil dan kemungkinannya tuh banyak banget. Dari sini kemungkinannya banyak banget kan. Unlimited bahkan kayaknya kalau bisa gue bilang. Kalau misalnya di-include dengan voicing dan segala macamnya. Lanjut aja dulu ya. Constant structure tuh gampang banget, parah, gampang banget. Sebenarnya kalian mainin chordnya itu tuh mesti quality-nya sama, misalnya C ya. Atau kalau kita ambil dari sini aja kali ya. Terus dia ambilnya C 13 sus ya. Sorry ya, gue bukan pemain piano, tapi at least ya bisa sedikit lah. Jadi sebenarnya gampangnya itu constant structure itu adalah quality chord yang sama yang dimainkan terus menerus, tidak mempedulikan major scale dan segala macamnya itu. Contohnya kita lihat dari ini aja ya, MuseScore. Mana MuseScore? Nah, yoi, E flat major. You love Contem, ya semua suka Contem. Siapa yang suka klasik? Halo yang suka klasik. Gue sangat menghargai si klasik. Klasik tuh idenya banyak banget sih memang. Oke. Ada di sini nih. Kita dengerin dari awal aja dulu ya. Oke. Karena tadi gue sempat mute, kita play lagi. Oops, let's go. Ya kira-kira begitu. Jangan kaget ya kalau mungkin chordnya kalian lihat ada susah ya, tapi gak apa-apa. Kita mau fokusnya ke ini ya. Itu bunyi dari constant structure sebenarnya. Jadi si C-nya itu dia pindahnya itu intervalnya 4-4-4-4 kan. Jadi kan C ke F itu 4, terus F ke bass itu 4, bass ke E flat ke S ya, itu juga 4 ya, itu bisa terus sampai ya. Biasanya ini sering dipakai nih sebenarnya 4 ini tuh sama si Ghibli si Joshi Saisi itu kan. Gue lupa nih mana. Oh,
Itu 4/4 sebenarnya. D G C, terus C F bass, E A D. Nah, gitulah. Tapi itu kan sebenarnya interval kan ya. Kita bahasnya sekarang chordnya. Jadi dia chordnya dari C major 7, dia pindah ke F major 7. Terus dia pindah lagi ke B flat major 7. Terus dia pindah lagi ke E flat major 7. Constant structure tuh sebenarnya itu aja. Kalau misalnya kalian mau pakai major 7, ya udah major 7, major 7, major 7, tapi dia pindah chordnya. Pindahnya kemana? Mau 4/4/4/4/4 atau 5/5/5/5, bebas. Kalau kayak gini nih, ini kalau kalian analisis lagi, ini sebenarnya pindahannya itu bukan, kalau ini kan 4 ya, pindahannya 4/4/4/4 gitu. Tapi kalau ini 5, jadi misalnya itu kan dia chordnya A flat. Gak usah lihat chordnya, gak usah lihat bassnya, enggak. Lihat bassnya juga gak apa sih, kayaknya. Ya enggak sih, lupa. D A iya bener, oke. Dari bassnya juga sama. Jadi ini 4 ya, dia pindahnya 4/4/4/4. Kalau ini 5/5/5/5. Kalian notice gak? Jadi dari C ke G 5, D ke A 5 kan, G ke D juga 5. Ini juga chordnya sama, A flat ke E flat itu juga 5, E flat ke B flat juga 5, F terus B flat ke F itu kan juga 5 pindahannya, kayak intervalnya. Ya kalau nggak ngerti intervalnya, kalian bisa cek nanti sebelumnya ada. Itulah, kita lanjut ya karena waktunya tinggal sedikit. Sebenarnya masih bisa lebih sih, cuman lapar. Kita lanjut aja dulu ya. Balik ke sini. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas mengenai harmoni. Sekarang kita mau bahas mengenai melodinya. Jadi kita mengubah melodinya, tapi kita ada banyak sekali hal. Kalau di melodi itu susahnya gini. Ada banyak hal yang kayak kita mesti jaga-jaga. Karena kalau misalnya kita ganti, kalau kita gak ganti melodinya itu bakal kayak terdengar nabrak atau disonans namanya. Jadi kenapa ditaruh paling terakhir? Karena begitu. Ada banyak sih, ada passing note, modal harmoni, notes yang when using intention itu nanti ada pembahasannya. Nah makanya gue bilang there's some things that need some extra cautions. Kalian mesti berhati-hati dalam pakai ini. Lanjut ke sini. Modal harmoni. Modal harmoni itu artinya kita mengubah melodinya. Jadi rata-rata di dunia ini kan melodi itu kan pasti dimainkan tuh di mode Ionian atau major scale. Ya kayak lagu-lagu daerah, apalagi sih. Oh ini keke ya. Oh ini itu kan sebenarnya mainnya di C Ionian. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ubah itu jadi lain, jadi minor gitu. Kalau jadi minor kan gila gue jadi aneh kan ya. Ya itu sebenarnya ada salah satu caranya. Mungkin kita bahasin tadi aja ya Rambadia ya. Rambadia tuh kayak begini. Mana? BTW gue belum kasih tahu ya Rambadia ini gue bikin jadi 3/4. Ini salah satu contoh dari time signature changes yang tadi awal-awal banget udah dijelasin. Tapi karena waktu terbatas jadi ya udah. Nanti kalian nonton aja kalau misalnya kalian nggak ngerti time signature changes. Kita matiin dulu si ini semua. Kita pindah aja dulu ke ini. Aslinya gitu lah, mirip-mirip ya. Mirip-mirip begitu. Tapi di sini kalian notice gak sebenarnya ini not Rambadia tapi diubah. Jujur enak banget sih ini lagu jadi mods ini. Kalau kalian ada yang bisa nebak,
Ada yang bisa nebak ini mods apa? Gue kirim OVO Cash kayaknya boleh. Ada? Gak ada ya? Oke. Kita lanjut saja dulu. Ini adalah Phrygian. Jadi melodinya kan tuh hasilnya gitu kan. Kita ambilnya dulu ya. Itu dulu aja ya kita ambilnya ya. Kita ubah ini mau jadi Phrygian. Phrygian itu dia itu flat 2, flat 3. Nah, gue lupa, sorry. Oke, flat 6 dan flat 7. Jadi kita ubah flat 2 dan flat 3-nya nih karena kita main kan. Ya itu kan. Ramba dia raba. Ya, gue gak bisa nyanyi. Kita ganti. Ya, itu kan jadi berbeda kan. Warnanya tuh berbeda. Jadi ini namanya mods Phrygian. Itu bisa kalian pakai. Dan sebagai konsekuensinya, kalau misalnya kalian mau pakai ini, chordnya itu tuh harus mengikuti rootnya. Misalnya kayak kalian tadi, misalnya kan kayak Rambadia ini kan, kita mau ganti itu jadi Phrygian. Jadi chord-chordnya itu harus mengikuti degree di Phrygian. Misalnya kayak itu kan di C minor 7. Kalau kalian analisis, ini sebenarnya kita ambil nih chord-chord yang aneh-aneh itu tuh bukan dari modal interchange, tapi dari degree dari mods-nya si Phrygian. Jadi kan kalau di Phrygian itu kan dia tuh flat 2, flat 3, flat 6 dan flat 7. Berarti dia chordnya itu ada ini kan. C minor 7, habis itu dia ada D flat major 7 dan seterusnya itu. Nanti bisa dicek lagi sendiri. Atau kalau bingung tanya, please tanya aja. I want to help you. Tapi suara dan waktunya ini gue juga ngos-ngosan banget ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Presentasi lagi. Oh, BTW ini ada nih chords-chordsnya itu. Jadi kita mesti ngikutin kayak C minor 7, terus ada D flat major 7, E flat dominan, F minor 7 dan semua. Jadi yang tadi gue main itu semuanya itu tuh yang gue aransemen itu semuanya tuh chordnya tuh dari sini. Pure dari sini. Gak ada dari yang tadi kan ada modal interchange, ada ya segala macamnya itu. Pure dari sini dan adding tension sedikit-sedikit. Oke, kita balik sedikit, ada satu lagi yang mesti dibahas dan gue kelupaan. Kita balik ke Discord. Oke. Kalau mengaransemen itu kalian mesti berhati-hati. Contohnya kalau misalnya kalian pakai model interchange ya. Misalnya si semut aja ya. Hati-hati kalau menggunakan model interchange atau macam-macam cara aransemen kalian yang mengandung chord-chord yang berubah gitu. Misalnya kayak masih nggak apa-apa dong ya, masih aman lah. Nih, dengar ya. Ada yang aneh. Mungkin kalau kalian punya banyak referensi itu mungkin ada yang rasanya aneh. Kayak itu sih di F. Jadi kan gue main ini apa nih? A flat, tapi dia ada E yang merupakan augmented fifth ya, minor 6. Itu mesti hati-hati. Tergantung dari kebutuhan kalian, tapi gue menyarankan untuk tidak menggunakan itu. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ganti, misalnya kalian mau pengen bener-bener chordnya itu ini A flat apa namanya? A flat major 7. Ya berarti chordnya mesti melodinya tuh mesti diganti. Kok jadi rambat sih?
kayak begitu, jadi dia mesti mengikuti. Tadi kan E ya, jadi pas dia di A flat dia mesti mengikuti melodinya biar lebih terdengar, lebih terdengar harmonisnya sih kalau gue bilang, karena harmonik kan, hubungan-hubungan antar not itu tuh perlu diperhatikan. Oh ya. Ya, dan seterusnya itu perlu diperhatikan ya, mungkin mesti lebih berhati-hati aja. Nah, karena waktu dia terbatas dan sebenarnya ini banyak sekali ya hal-hal yang bisa dibahas, dan gue juga udah bingung bagaimana untuk memuatkan materi-materi ini dalam satu waktu, dalam 1 jam ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Is everything clear? Ya kalau belum clear, tanya gue melalui Instagram atau melalui Line atau melalui apa. Jadi Instagramnya gue udah tuliskan ya di paling awal ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mempraktekkan ini adalah ya, semuanya itu bukan segalanya. Dan banyak sekali teori-teori yang sebenarnya diajarkan di kuliah, tapi nggak diajarkan, yang gue nggak ajarkan sekarang. Karena itu terlalu detail dan mungkin terlalu high level, atau mungkin karena waktunya juga ya terbatas juga. Jadi ya cari-cari sebanyak-banyaknya ilmu. Jangan dari gue doang. Bahkan gue nggak tahu tadi gue ada salah ngomong apa. Tapi at least kalian mesti cari terus sendiri. Kedua, do everything for needs. Ini mesti penting. Ini penting banget. Kalian kalau melakukan sesuatu harus ada kebutuhannya. Kalau kalian memang butuh lakukan itu. Tapi ingat, gak boleh show off. Bukan gak boleh sih, jangan show off. At least jangan show off beneran. Gue sambil curhat dikit pun juga gak apa-apa kali ya. Gue lihat banyak sekali musisi-musisi yang bertalenta ya. Gak musisi terkenal sih, musisi yang teman-teman gue gitu. Ada beberapa lah. Siapapun kalian, tapi gue bener-bener menegur kalian. Kalau kalian melakukan sesuatu, jangan show off. Lakukan sesuatu tuh karena kalian tahu dan karena kalian butuh. Nah, that's why dengan itu kalian bisa menghasilkan musik yang benar-benar musically it's for music, dan yang memang sebenarnya buat di-enjoy buat kita sendiri dan buat enjoy buat orang lain juga. That's why gue sangat demen banget untuk gue gue seneng banget kalau misalnya gue bikin aransemen dan orang-orang banyak yang aransemen atau karya-karya gue sih, nggak semua. Gue gak cuma aransemen doang, gue juga ada main bass, gue mixing, mastering segala macam. Dan gue seneng banget kalau misalnya orang-orang tuh merasa termotivasi atau tertolong, atau misalnya senang dengan karya-karya yang mungkin pernah gue buat, karena memang tujuannya itu untuk mereka, bukan buat gue. Kalau kalian memang suka-suka dengan yang segala macam yang dengan ego-ego kalian, mungkin lebih baik alangkah baiknya ya kalian gak perlu umbar. Kalian ya keep for yourself. I don't know, but it's from me. Ya semoga ya gitulah. Nah kayak tadi juga, once again be wise, bijak dalam melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu tuh ada fungsinya, dan lakukan itu bukan buat keinginan, tapi buat kebutuhannya kalian. Hati-hati juga. Sorry banget karena terbatas waktu, gue gak bisa banyak jelasin mengenai stay cautious. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa dibahas, tapi karena waktu ya udah, nanti kalian tanya aja langsung dari Instagram atau dari chat sekarang ini. Ada lagi nggak sih? Yang penting story dulu. Ya, sedikit cerita aja sih, kayak perkembangan teknologi ini sangat bagus sebenarnya, tapi semakin membuka peluang buat orang-orang yang memiliki keterbatasan ilmu untuk berbicara. Ya itu makanya yang mesti ini salah satu bagian dari stay cautious. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah suatu hari nanti. Kita ngobrol-ngobrol, kita atur waktu segala macam. Dan ini terakhir, kalau misalnya ada yang bingung atau apa, kalian bisa tanya gue langsung kapanpun. Nanti gue akan coba balas sebisa gue. Tapi kalian kalau misalnya pengen nonton lagi tentang rekaman ini, kalian bisa nonton di YouTube, di Explore Music and Society Project. Ada nanti itunya. Atau di link Instagram gue juga boleh.
Oke, sini sudah slide terakhir dari semuanya ini. Gue sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mau ikut menonton ini. Ya, ya sudah mau ikut mendengarkan. Gue bersyukur lagi, sorry. Maksudnya gue berharap kalian tertolong sih dengan semua yang ada di sini, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, dan ya semoga jangan lupa transfer. Transfer apaan? Yoi, yoi Lex N. Gue nggak tahu ini siapa, tapi halo Lex N. Sama-sama Lex N. Gue berharap kalian bakal terus belajar buat ya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-setingginya. Kalau misalnya kalian mau ngobrol di sini juga nggak apa-apa sih kalau memang ini. Tapi ya gue stop recording dulu di sini dan sampai berjumpa di selanjutnya. Stop recording ya.